the highlight of your career apa? The highlight. Ya maksudnya the pinnacle yang lo ngerasa kayak oh ini this is it nih, I made it. Mungkin kalau lo nanyanya gitu, definisi gue merasa I made it adalah I finally can buy something. Gue juga udah mulai kehabisan cita-cita loh ini. Enggak cita-cita sih, kehabisan kayak ini tuh mau ngapain lagi ya Kayak gitu. apinya mulai harus dikipas-kipas gitu ya. Ini mau Lo ngapain? ngerasa gitu gak? Waktu 40 ya. Oke, it could be different for everyone. Ya. Tapi memang kalau gue sih ngerasa di 40 tuh walaupun semua orang bilang life begins at 40 gitu kan ya. Itu benar adanya. Ya gue juga ngerasa itu benar. Beginnya di mana dulu? Di Ya, betul. lembah apa di bukit? Betul. I think gue di lembah soalnya. 40 itu adalah the first day of the rest of your life. That's what I think it is. Halo semua, lagi dengerin podcast Awal Minggu bareng gue Adriano Kalbi dan bareng gue udah ada Sofi Navita. Halo. Bener kan gue? Bener banget. Yes. Ini gimana cara mau memperkenalkannya? Sofi Navita ini siapa? Oke, adalah siapa gitu ya? Kalau lo mau memperkenalkan diri lo. Halo, saya Sofi Navita. Saya adalah seorang istri dari satu orang suami dan punya dua anak laki-laki. Saya tumbuh dan besar di dunia seni sebagai presenter TV, MC, dan juga seni peran dan nyanyi dan musik. Lalu pada tahun 2016 saya pindah ke Bali bersama keluarga menghadapi sebuah musim di mana harus membesarkan anak-anak sebelum melepaskan mereka kembali ke habitat yang seharusnya. Gue seneng banget sih lo pertama kali menyebutkan itu karena gue tadi ngeliat lo kan langsung gue kayak stereotyping ini orang seperti apa. Tampaknya sebuah karakter strong women seperti itu. Dan biasanya kalau kayak gitu introduction-nya tuh pertama gak mau menyebutkan dia istri dari seseorang karena kan I'm my own person. Oh iya. Lo gak gitu? Independent woman, I can buy my own ring gitu ya? Dulu gue gitu. Itu menarik tuh. Coba lo ceritain ke gue apa ini kan halaman pertamanya buku lo nih, gue langsung by the way ini gue langsung aja nih. This book is dedicated to my 12-year-old self. Emang 12-year-old self lo cita-citanya gimana? 12-year-old self gue lahir besar di Singapura. Oke. Gue berpikir gue akan selamanya hidup di sana. Dalam arti di sana tuh hidup di luar dari Indonesia, di luar negeri. Karena memang orang tua gue juga berada di sana pada saat itu bekerja. Kalau nyokap lebih parah lagi sih, dari umur 5-6 tahun itu dia BTL dalam arti sesungguhnya. Dari Sibolga nggak lewat Medan, nggak lewat Jakarta, langsung Singapura. Jadi adaptasi budayanya tuh langsung gitu. Kalau bokap melarikan diri dari kenakalan remajanya kali ya, gue rasa di umur 17-18, and then he ended up di Singapura. Jadi opung tuh nenek ya kan? Itu tuh pun tinggal di sana sampai hari ini pun makamnya di sana. Om gue di sana, tante-tante gue semuanya adik-adik nyokap di sana yang akhirnya mereka hijrah ke luar negeri juga, lebih luar negeri lagi dari itulah ceritanya. Yang satu di Amerika, satu di Perancis. Yang dua di Amerika, satu di Perancis. Jadi I never thought that I would be going back to Indonesia karena gue nggak pernah diperkenalkan konsep itu dulu waktu kecil gitu. You were born here or in Singapore? Di Singapura. Sampai umur 12 itu. 12 itu. Jadi hancur tuh ya dunia rasanya. Iya. Balik ke Jakarta. Ke tempat yang gue nggak kenal. Sebenarnya bukan not the Jakarta or Indonesia per se. Kalau misalnya saat itu gue pindah ke Kanada, ya Kanada itu akan jadi permasalahan gue gitu pada saat itu. Tapi kan abis itu kan kalau kita fast forward cepet-cepet nih, kayak SMA, kuliah, first job di entertainment itu kapan? Sebenarnya umur 9 tahun itu di Singapura itu. Oke. Gue ikut nyokap casting. Nyokap itu pengen jadi pembaca cerita anak-anak. Waktu itu ada program TV untuk kids storybook telling. Jadi setiap jam berapa si acara ini akan bacain buku cerita buat anak-anak. Terus ya gitulah pada saat itu. Waktu itu TV-nya namanya SBC, Singapore Broadcasting Corporation. Sekarang jadi Media Corp ya.
Ya geng itu deh. Oke. Ya. So now you know, ya Iya. itu. Nah jadinya gue ikutan nganter. And then produsernya yang adalah produser sama untuk program anak-anak ini ngomong, "Ma'am, can we audition your daughter?" gitu. Terus dia nggak mau tuh kayaknya, nggak mau, gue takut. Lalu nyokap gue paksa. Nah itu ada tuh di buku, nanti dibaca aja. Nah dari situ deh, gue I did the audition, I flunked. Gue gak lulus, orang gue ngeliat kamera begini nih, badan gue gemeter, beku. Terus suruh baca teleprompter. Zaman dulu udah ada teleprompter ya di sana gitu. Jadi nggak pakai matador. Nggak bisa, gue mendadak nggak bisa baca, nggak bisa apa gitu. Tapi lulus gimana tuh maksudnya? Ya mungkin emang udah takdirnya di situ. Nah itu dah, itu dah tuh orang Bali ngerti pasti. Itu dah. Jadi ya udah memang sudah harus ditaruh di situ gitu. So I always knew I was a public speaker and storyteller even when I was 9. Gitu. Tapi kalau di Indonesianya mulainya? Di Indonesianya mulainya first gig itu kuliah tingkat 2. First gig. Karena gue kuliah itu udah nyambi jadi penyiar radio di Rase FM. Terus udah mulai terima job-job wedding kecil, ulang tahunan gitu. Yang sebenarnya nggak banyak balik modal karena gue harus naik taksi ke tempat acara, di mana taksi waktu itu cuma ada yang paling bagus cuma Gemah Ripa saat itu. Iya, Gemah Ripa. Iya, dulu tapi keren tahu waktu AC-nya masih dingin. Terus belum lagi kalau perempuan kan harus punya kostum. Jadi gue harus beli kainnya dulu, entah ke pasar Tamim apa kemana, terus bawa ke tukang jahit. Itu aja udah angkot sendiri. Bikinlah tuh baju. Jadi pakai ya udah abis dengan itu kalau perempuan tuh biasanya. Belum salon, ngeblow dulu. Tapi kan terus the highlight of your career apa? The highlight? Ya maksudnya the pinnacle yang lo ngerasa kayak oh ini this is it nih, I made it gitu. What is the first time? Oke. Mungkin kalau lo nanyanya gitu, definisi gue merasa I made it adalah I finally can buy something dengan duit hasil kerja gue. Dan kalau gue ke supermarket, people actually come to me and mau foto bareng atau nggak foto bareng lah ya. Dulu handphone belum punya kamera. Minta tanda tangan. Aneh nggak sih minta tanda tangan? Mau diapain tuh tanda tangan ya gitu. Tapi ya zaman dulu begitu. Zaman dulu lagi gue bilangnya, hey I'm not that old guys. Tapi ya itulah masa yang gue lalui itu. Jadi gue rasa itu, that was the pinnacle of my career. Kerjaannya habis apa? Justru waktu itu dapet syuting sinetron. Gue dipercaya oleh salah satu penulis favorit gue, itu kan kayak dream come true banget ya, almarhum Hilman Hariwijaya. Dia bikin Lupus Milenia pada saat itu, dan gue harus memerankan tokoh Happy yang adalah, kalau kalian pembaca Lupus kalian tahu Happy adalah ada di Lupus kecil, dia teman kecilnya tapi dihidupkan lagi dalam bentuk naskah. Nggak taunya ada kayak unfinished business, kayak antara cinta-cintaan apa enggak sih sama Lupus. Nah gue dihadirkan sebagai pelakor. Kalau zaman sekarang kan istilah itu tren ya gitu. Padahal enggak, ini saking soul vibe banget dua temenan kecil ini gitu. Lalu oleh si Lupus dijadikan bahan taruhan gitu-gitu. Dia tuh she got her heart broken, and the story rupanya kena ke orang gitu. So that was when I think people started to know me. Terus job-job mengalir, duit apalagi. Jadi udah mulai bisa beli real things. Kayak mobil walaupun second. Terus mesin cuci di rumah nyokap bokap gue rusak, gue bisa beliin tanpa mikir. Yang kayak gitu-gitu. Itu tahun berapa ya? 2000 lah. 2000. Married tahun? 2003 awal. 2003 awal. Ini mau disebut gak sih suaminya siapa? Enggak. Oh, Brad Pitt kan. Dicari sendiri aja suaminya siapa aja. Brad Pitt dari Jogja. Betul. Iya. And then punya 2 anak, terus 2016 memutuskan pindah ke Bali. That's 40-year-old mark, bener ya? 40-year-old mark of me. Jadi almost 41. 41. Married 28. Around-ish ya. Around-ish. First kid tahun? Nggak langsung tuh. Nggak lama, 9 bulan kemudian langsung lahir, nggak pakai nunggu. Yang kedua
4 tahunan setelah yang pertama. Oke, ini yang mau gue bahas. Jadi gue nih juga gue turning 40 this year. Turning 40, anak satu, umurnya September ini baru 3 tahun, a bit late in the game. Terus ini waktu lu sekolah gitu, lu ketemu dunia gitu kan, lo punya cita-cita dong. Wah, gue pengen ngelakuin ini dan apa. Dan in your case, I think kayaknya semua tuh ke-achieve ya. Maksudnya kayak bintang film juga. Bintang film ya, gila. Bintang Ini film. Bintang film juga, sinetron juga, presenter. ya. Married to someone yang menurut gue punya kedalaman kreatif yang juga luar biasa lah. Luar Maksudnya, biasa sih suami gue. terus anak 2 gitu. Kan orang tuh kayak yang generasi sekarang kayak aduh hidup ini tuh capek banget dan tiring dan segala macem gitu. Tapi kan 40 nih, abis 40 itu ada apa sih sebetulnya? Oh, itu pertanyaan Iya, lo. pertanyaan gue Abis itu. 40 itu ada apa? Gue juga udah mulai kehabisan cita-cita loh ini. Enggak cita-cita sih, kehabisan kayak ini tuh mau ngapain lagi ya Kayak gitu. apinya mulai harus dikipas-kipas gitu ya. Ini Iya. mau Lo ngapain? ngerasa gitu gak? Waktu 40 ya. Oke, it could be different for everyone. Ya. Tapi memang kalau gue sih ngerasa di 40 tuh walaupun semua orang bilang life begins at 40 gitu kan ya. Itu benar adanya. Ya, gue juga ngerasa itu benar. Beginnya di mana dulu? Iya, Di betul. lembah apa di bukit? Betul. I think gue di lembah soalnya. 40 itu adalah the first day of the rest of your life. That's what I think it is. Jadi kayak misalnya gini, gue nggak tahu ya kalau cowok, misalnya cowok nih, misalnya lu lulus S1, terus lu kerja, terus misalnya terus lu kehilangan pekerjaan di 30-an, terus lu ngelewatin 40 nggak kerja, ya most likely lu nggak kerja lagi kayaknya. That's just how cruel the world is. Ya maksudnya seleksinya tuh semakin ini. Jadi make sure kayak tadi lu bilang, lu start di mana gitu. Bukannya nggak ada kemungkinan mengubah nasib, ada, tapi sangat berat pasti benturannya. In your case tuh gimana? Di society kita ya, di Indonesia ya. Karena begitu you hit 36, menurut gue ya, ketika lo casting peran ya lo jadi tantenya Cinta Laura aja sekarang udah dewasa ya. Siapa yang lebih muda dari itu? Cinta Laura aja mungkin Islandnya udah punya anak ya. Iya, makanya mungkin Cinta Laura aja bentar lagi udah on her way to a bude role, you know, like ya ngerti kan maksud gue gitu. Apalagi kayaknya perempuan juga, buat perempuan pasti lebih kejam seleksinya dibanding lelaki. Kejam banget. Dan kadang-kadang bahkan nggak melihat kemampuan atau your looks ya, and semua hasil kerja keras lo untuk I'm still relevant gitu. Enggak, lebih ke tahun lahir berapa? Oh, udah masuk kotak sini gitu. Udah, no questions asked. Lu masuk kotak sini gitu. Lu pertama kali maksudnya mengalami itu sulit? Apa gampang menerima apa? Awalnya sulit. Sulitnya tuh dalam arti I still can do so much more gitu kan ya. Tapi ada insiden yang lu inget gak? Insiden yang gue inget ada. Apa? Ada. Dan itu kena banget gue. Waktu itu bertahun-tahun gue sempet yang ternyata itu membekas ya. Sampai akhirnya suami gue lah yang ngomong bahwa you shouldn't let it affect you. Jadi waktu itu ada satu acara, gue lupa ya. Boleh sebut merek kan? Boleh. RCTI. Waktu itu untuk RCTI ada sebuah acara, gue lupa deh, talk show apa variety show. Lalu gue bilang sama manajer gue, masukin nama gue, kita biar ikut audition lagi, cause I know they're looking for a host gitu. Dan itu bahkan belum masuk auditionnya, aku lupa waktu itu RCTI-nya atau ada PH yang mengerjakan, lalu itu in-house apa enggak ya. Yang jelas kata-kata yang keluar adalah ini, aduh Sophie Navita ya, udah lewat gitu. Itu walaupun gue udah sembuh dari itu, tapi gue ngomongnya aja tadi agak geter gitu loh. Bener, gue jangan bikin orang ini nih panic attack di set nih tiba-tiba. Enggak kan? Enggak. Ya lu gak usah itu juga, udah pada panik kan ya. Jangan, bukan karena gue. Jadi udah lewat. Gue dibilang gitu, udah lewat gitu. Masa Sophie tuh udah lewat. Terus gue nanya sama manajer gue, maksudnya dia apa sih udah lewat gitu. Nah manajer gue ini kan tipe orangnya tuh male logic banget, with no empathy ya modelannya gitu. Emang orangnya ya to the point aja, which is good. Punya manajer gak baper tuh mana menurut gue good gitu. Jadi udah Sof, gak usah, move on kita ini. Sementara kan perempuan dengan segitu banyak hormonnya yang 3 itu, yaitu progesteron, estrogen, dan testosteron, itu kan like juggling 3 balls, right? Jadi
mungkin dia mengucapkan pada saat yang salah atau apa, itu kena banget di gue. Gue langsung menghukum diri dengan I need to work out more, I need to diet more, I need to this, I need to that gitu. Gue harus ya gitu deh sebagai perempuan gitu. Sehingga akhirnya itu tercermin dalam berbagai macam hal seperti I'm not enough deh kayaknya, gue harus ini, I have to do more, I have to do more. Sementara pada saat itu juga suami gue setiap kali kita berdiskusi tentang masa depan keluarga ini, dia hanya ngomong musik gitu loh. Musik tuh apa bro? Musik tuh apa? Berapa tahun lagi tuh anak lu harus kuliah. Lu duitnya mau dari mana ini? Lu udah ngitung belum gitu? Oke, kita ke financial planner, kita naruh duit apa gue hitung lagi, gak bisa. Ini tuh ya gitulah ya pokoknya. Sampai keluarlah setiap kali berantem itu adalah lu tulis di sini buat gue 5 tahun ke depan nih keluarga mau lu bawa kemana. Selalu tidak bisa menjawab dengan jelas gitu. Karena memang iya, karena memang it's his type gitu. Sehingga rumah tangga gue juga mengalami gesekan-gesekan yang sungguh berarti, yang menurut gue hati-hati sekali untuk perempuan umur segitu yang independen, yang lu pinter cari duit. Sis, I know you pinter cari duit sis, I know. But you need to understand bahwa ada level di dalam hidup ini ketika kan yang pilih suami itu juga kan lo. Jadi ada saatnya di mana justru ketika kita terlalu kuat jadi perempuan, kita pikir kita terlalu kuat, lo memainkan hormon testosteron lo yang berusaha ngejar itu kerjaan sperma bukan kerjaan kita, gitu loh. Jadi maksud gue coba deh, lo mundur 1 langkah aja. Dan lu biarin suami lu maju. Karena kadang-kadang karena kita gak mundur, dia gak mau maju gitu loh. Sebenarnya itu bukan karena males, laki gue ini, laki gue itu. Lu tuh cuma segitu aja, dia mau kemana? Tuh si itu udah punya usaha ini loh, kita bisa kali bikin ini gitu. Kita bisa, atau you know, things like that gitu. Dan gue belajar banyak ketika itu. Dan salah satu caranya akhirnya adalah kayak mundur deh. Nah tapi kalau gue ada di Jakarta terus, gue gak akan mundur. Karena setiap kali gue hitung-hitungan, waduh belum ini belum itu. Waktu itu anak gue yang pertama juga ada sedikit special needs, karena dia dikategorikan spektrum autis ya pada saat itu, speech delay dan segala macam. Si bro ngerti gak nih ya terapi, bayar terapi aja berapa nih gitu, you know. Dan gue udah merasa punya solusi untuk semua. Udah kita homeschool aja. Kenapa sih harus homeschool? 1, anak kita memang pada saat itu special needs. 2, lo hemat bro, kita gak bayar guru, ya gak? Jadi udah kita aja, cuman it will take sacrifice. Kita lebih punya waktu sama anak. Mungkin kita gak kayak orang lain gak apa-apa. Lah daripada lu gue paksa kerja mulu, dari mana? Masa dari tour mulu gitu. Terus setiap kali pulang tour yang kayak duitnya maneh gitu kan. Gue gak mau jadi tokoh itu akhirnya. Sehingga untuk shut my mouth, ya gue harus diam mundur dan belajar menjadi istri. Ini realita. Sebenarnya pertanyaannya apa tadi? Kenapa jauh banget ya? Ini realita umur-umur segitu. Bukan, maksudnya mengejar someone yang ada di industri passion gitu kan. Maksudnya the uncertainty dan semua segala macam. Gue sering banget ngomongin bahwa pursuing passion tuh bukan segala-galanya loh. Maksudnya banyak menurut gue, gak tahu ya, gue ngerasa kan kita ini generasi jadi penting. Kita beda 10 tahun ya, 11 tahun. Gua terus tuh orang kayaknya langsung hitung kan nih. Iya, kan gue 40 nih. Jadi hitung aja berapa. Sawadikap, welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ Serem nih, ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol, orang kebakar, coba. Gila cek itu. Aduh, serem ini sih. Ayo cek sini nggak tuh. Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu, Ratu itu. ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Iya. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Sanduy pi. Sanduy lahir batin pi.
Percuma Slim nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand itu kenapa pakai Google Translate lama banget.